أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta dan seisinya. Syukur kita sudah sepantasnya selalu terucap, karena begitu banyak anugerah dan nikmat yang tak terhingga Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah fardu Jumat berjamaah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan umat yang mendapatkan syafaat pada yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, khatib berwasiat kepada seluruh hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terkecuali kepada diri saya sendiri, untuk senantiasa kita selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan ini bermakna bahwa kita harus terus berupaya dengan sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memacu semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat atas perintah Allah dan tunduk atas segala bentuk larangannya. Dengan begitu, arti takwa benar-benar bermakna untuk kita, karena bekal yang terbaik yakni takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, kita perlu menyadari bahwa waktu ini terus berlalu dan tidak akan pernah kembali lagi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih kita tidak melewatkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita, kecuali dengan kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa merupakan bekal terbaik bagi kita di dunia sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, ada dalam suatu makalah mengenai tentang tidaknya kita menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Lan tarji'al ayyam allati madat, tidaklah pernah akan kembali hari-hari yang telah berlalu itu. Ini menandakan apa? Bahwa kita harus benar-benar memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak di antara kita menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Kita berbuat dengan hal-hal yang tidak penting. Kita berbuat dengan hal yang sia-sia.
Padahal pada kesempatan yang sama ini sebenarnya jatah kehidupan kita, jatah umur kita sudah berkurang, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Maka manfaatkanlah waktu yang telah Allah berikan kepada kita, karena kita akan pasti menemui ajal yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua akan pergi meninggalkan dunia yang fana ini, tetapi kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun engkau berada, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun engkau berada di sebuah benteng yang kokoh, kematian pasti akan menemui, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kapan kita mempersiapkan diri kita untuk menemui ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, di dalam sebuah hadis wa fit Tirmizi anhu sallallahu alaihi wasallam ayyu su'ila annahu su'ila, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi. Apa yang orang itu katakan kepada Nabi? Ayyun nas khair, ya Rasul, siapakah manusia yang terbaik? Maka Rasul katakan, man qala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik, manusia yang terbaik ialah orang yang diberikan karunia umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi baik amalnya. Inilah manusia yang terbaik. Dan seorang itu lagi bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyun nas syarr, siapakah manusia yang jelek Rasul? Rasul katakan, man qala umruhu wa sa'a amaluh. Orang yang panjang umurnya tapi jelek amalnya sepanjang hidupnya, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Maka persiapkanlah diri kita untuk menemui yang namanya kematian. Terlebih-lebih sangat baik bagi kita untuk mengingat yang namanya kematian, karena kematian merupakan suatu hal yang pasti bagi kita. Tinggal Allah menentukan kapan dan di mana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar, seseorang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyul mu'minin afdal? Qala, wahai Rasulullah, siapa manusia, orang mukmin yang paling utama? Apa yang Rasul katakan? Ahsanuhum khuluqa. Orang-orang yang bagus, baik akhlaknya, itulah mukmin yang paling utama. Dan dia bertanya lagi kepada Rasul, qala fa ayyul mu'minin aqyasu? Ya Rasulullah, siapakah mukmin yang paling cerdas? Maka Rasul katakan, qala aktsaruhum lil maut dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, ulaika al-aqyas. Mukmin yang paling cerdas ialah mukmin yang banyak mengingat yang namanya kematian dan banyak mempersiapkan diri untuk bekal menuju yang namanya kematian. Mereka lah orang-orang yang cerdas, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimahullah. Maka persiapkanlah kematian dengan sebaik-baiknya, dan ingatlah kematian. Sesungguhnya mengingat kematian itu mendapatkan kemuliaan, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, salah satu ulama yang perkataan beliau dinukil oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umurul Akhirah. Apa yang beliau katakan? Man aktsara dzikrul maut akrimu bi thalatha. Orang yang memperbanyak mengingat kematian, sungguh dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Apakah 3 perkara tersebut? Yakni ta'jilut taubah. Orang yang mengingat kematian, tentu dia akan menyegerakan dirinya untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang rugi bagi kita untuk terus mengingat kematian,
kapan dan di mana Allah akan panggil kita. Tentu kita akan terus bertaubat, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa kemuliaan yang Allah berikan kepada kita ketika kita senantiasa mengingat yang namanya kematian. Wa qana'atil qalb, hati kita akan terasa sangat lapang. Orang-orang yang senantiasa mengingat kematian, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, hatinya akan terasa sangat lapang. Dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah menggerutu hatinya akan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Dia terlihat senang, dia merasa cukup karena dia selalu mengingat yang namanya kematian. Aku akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir ialah kemuliaan yang Allah berikan yang dikatakan oleh Abu Ali Ad-Daqqa, apa? Yakni wan nasyatun fil ibadah. Seseorang itu akan rajin dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, apabila kita mengingat hari besok, esok hari kita akan mati dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dan percaya satu harian kita akan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruslah kita mengingat yang namanya kematian. Niscaya kita akan semakin taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, manfaatkanlah waktu yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya orang yang memanfaatkan waktu ialah orang yang tidak pernah rugi di dalam kehidupannya. Sebagaimana firman Allah di awal khutbah tadi, wal asr, Allah bersumpah demi waktu asar, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ini semuanya kita dalam keadaan rugi. Siapakah manusia yang tidak pernah rugi di dalam kehidupannya? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beramal saleh. Itulah orang-orang yang tidak pernah rugi di dalam kehidupannya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang selalu menasihati tentang kebenaran dan menasihati tentang kesabaran. Inilah tipikal orang yang tidak pernah rugi, dan orang tersebut pandai memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepadanya, dan dia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah Allah berikan kepadanya. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kita terus berupaya menjadikan diri kita hamba yang terbaik, hamba yang memiliki nilai keimanan dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hamba yang terus ingin berubah, ingin menjadi hamba yang lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.